Halo guys. Geda gedi geda oh. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke rumah Nana, balik-balik bawa pisang dari Kuburaya. Perkenalkan, nama saya Hanisa dengan NIM 124011102. Di sini saya akan menjawab UTS Kewirausahaan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Misdah MPD. Baik, saya akan menjawab 3 pertanyaan mengenai UTS Kewirausahaan Pendidikan. Pertanyaan yang pertama, apa konsep dari usaha, kewirausahawan, dan kewirausahaan? Dan sebutkan perbedaannya. Yang pertama mengenai usaha. Usaha itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, usaha itu dapat diartikan sebagai upaya untuk mengerahkan pikiran, tenaga, ataupun badan untuk mencapai sesuatu. Sesuatu di sini maksudnya adalah bisa pekerjaan, bisa perbuatan, maupun daya upaya. Dalam konteks ekonomi, usaha itu dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan suatu keuntungan. Kemudian pengertian dari kewirausahawan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kewirausahawan? Kewirausahawan merupakan seseorang yang berani mengambil resiko, menciptakan, mengelola, menjalankan usahanya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dan menciptakan nilai tambah. Lalu mengenai pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa produk, jasa, ide yang dapat memiliki nilai ekonomis dan juga dapat dijual kepada masyarakat. Kemudian, apa sih perbedaan dari 3 konsep tersebut? Yang pertama adalah usaha. Usaha itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan suatu keuntungan. Yang kedua adalah kewirausahawan. Nah, kewirausahawan ini adalah orang yang melakukan wirausaha. Kemudian yang ketiga adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha itu merupakan kegiatannya, lalu kewirausahawan itu orangnya, kewirausahaan itu adalah idenya atau kemampuannya, ataupun ilmunya, ataupun konsep yang seseorang itu miliki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai soal nomor pertama. Selanjutnya menjawab pertanyaan kedua mengenai metode ATM atau amati, tiru, dan modifikasi, dan berikan contoh konkretnya. Yang pertama adalah amati. Amati ini adalah mengamati atau menganalisis bisnis, produk, jasa, layanan, atau strategi yang dilakukan oleh kompetitor, termasuk ke dalam menganalisis pasar dan juga bagaimana seorang kompetitor itu bertahan. Lalu mengenai pengertian tiru. Tiru itu merupakan meniru strategi yang terbukti berhasil, baik dari segi konsep, baik maupun pemasarannya, lalu aspek-aspek lainnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa tiru ini tidak dilindungi oleh hak paten dan dilakukan secara etis. Kemudian pengertian dari modifikasi. Nah, modifikasi itu merupakan melakukan suatu perubahan atau inovasi pada produk yang ditiru menjadi sesuatu yang lebih unik, lebih baik, lebih unggul dibandingkan versi sebelumnya. Nah, penambahan ini atau perubahan ini dapat berupa peningkatan kualitas,
efisiensi, dan dapat juga penambahan fitur-fitur sehingga masyarakat atau pelanggan itu jauh lebih tertarik. Kemudian menjawab pertanyaan mengenai contoh konkret dari penggunaan metode ATM. Nah, yang pertama saya mengambil contoh dari minuman kekinian. Yang pertama adalah amati. Nah, wirausahawan itu mengamati pasar itu seperti apa, kekinian gitu. Pelanggan itu jauh lebih suka yang mana. Nah, saya mengambil contoh produk matcha. Nah, matcha itu kan sekarang lagi digandrungin oleh masyarakat sekarang. Nah, lagi disukain dan wirausahawan ini melihat ada peluang nih di sini gitu. Terus yang kedua adalah tiru. Nah, wirausahawan itu meniru produk tentu. Dia meniru tentang matcha. Cara penyajiannya sama, produknya sama. Kemudian setelah meniru, nah tadi kan wirausahawan itu meniru produk matcha. Lalu dilakukanlah modifikasi. Modifikasinya itu dapat berupa cara penyajiannya sama, produknya juga sama. Maka dilakukan modifikasi berupa apakah seorang wirausahawan itu dapat menambahkan cita rasa khas Indonesia. Misalkan kayak matcha itu matcha dipadukan dengan matcha rasa gula aren, matcha rasa pandan, matcha rasa klepon. Jadi sehingga memadukan nih antara cita rasa makanan Indonesia dengan matcha yang kekinian gitu. Terus dia dari segi kemasannya itu ramah lingkungan, bisa juga kemasannya ramah lingkungan. Terus wirausahawan ini membuat suatu kemasan yang kecil sehingga ramah di kantong pelajar, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua mengenai es buah. Nah, saya mengambil produk tentang es buah. Nah, yang pertama adalah seorang wirausahawan itu mengamati. Kita mengambil contoh seorang wirausahawan ini akan membuat suatu kedai es buah di daerah kampus. Lalu dia tiru bagaimana cara penyajian es buah tersebut, dia tiru bagaimana cara membuat es buah, dia tiru buah-buah yang dipakai itu seperti apa. Kemudian setelah ditiru, lalu dilakukanlah suatu modifikasi terhadap es buah yang ingin dijual tersebut. Yang pertama, contohnya bisa setelah membuat es buah, itu kan di atasnya itu dapat dicampurkan dengan whipped cream, atau dapat dicampurkan dengan es krim, dapat dicampurkan dengan topping-topping lainnya. Sehingga ini yang membuat berbeda dari es buah kebanyakannya. Kalau es buah yang biasa itu hanya menggunakan dibikin seperti biasa ala-ala es buah, namun seorang wirausahawan ini ingin memodifikasi dengan melakukan tambahan topping di atas es buah tersebut. Nah, yang kedua, kewirausahaan ini juga dapat membuat kemasan yang menarik pelanggan. Kemasannya bisa dibuat semenarik mungkin dan seunik mungkin. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban nomor 2. Kemudian saya akan menjawab mengenai soal nomor 3. Pertanyaannya, sejauh mana sikap dan kepribadian seorang wirausahawan dalam keberlangsungan dan keberhasilan usaha, dan berikan contoh konkretnya. Nah, saya akan menjawab sejauh mana sih sikap dan kepribadian itu sangat menentukan. Nah, jawabannya adalah sikap dan kepribadian seorang wirausahawan itu sangat sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan suatu usaha. Setidaknya ada 6 karakter atau prinsip yang harus dipegang oleh seorang wirausahawan. Yang pertama adalah kreativitas dan inovatif. Kreativitas itu merupakan yang berfokus pada pemikiran seseorang tentang mengenai ide-ide. Kemudian inovatif itu merupakan aksi nyata atau kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan lebih orisinal. Kemudian sikap yang kedua yaitu adalah proaktif. Proaktif itu adalah mampu mengambil tindakan atau inisiatif, dan seseorang wirausahawan ini yang proaktif ini tidak boleh menyalahkan orang lain atas kebangkrutan usahanya. Apabila suatu usaha itu mengalami penurunan atau kebangkrutan, seseorang wirausahawan ini tidak boleh menyalahkan orang lain. Dia harus mengintrospeksi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah percaya diri.
percaya diri ini merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh kewirausahawan, suatu sikap percaya pada diri sendiri untuk menghadapi masalah atau tantangan. Kemudian karakter yang keempat yaitu adalah disiplin. Nah, disiplin itu merupakan tindakan melakukan kepatuhan atau ketaatan yang didasarkan pada dorongan diri sendiri terhadap peraturan dan tidak melanggarnya, di mana seorang wirausahawan itu harus menaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada di masyarakat, terus tidak melanggar dari peraturan tersebut. Yang kelima yaitu adalah jujur. Jujur itu adalah menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, tidak berbuat curang, tidak berbuat bohong. Kemudian karakter yang keenam yaitu adalah mandiri. Mandiri itu merupakan sikap untuk selalu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ikut campur dari orang lain. Nah, seorang wirausahawan itu harus memiliki 6 karakter yang telah saya sebutkan tadi. Nah, ketika seseorang wirausahawan itu telah memiliki 6 karakter yang telah saya sebutkan tadi, maka itu akan menjamin keberlangsungan dari usahanya. Karena tantangan dalam suatu kewirausahaan itu bukan ada pada modal, tetapi pada diri sendiri. Karakter diri sendirilah yang merupakan tantangan dari kita membuka usaha tersebut. Nah, maka kita harus menetapkan setidaknya ada 3 karakter yang harus kita tetapkan ketika kita ingin melakukan suatu usaha. Yang pertama adalah inovatif dan kreatif, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah percaya diri. Kita tidak akan mudah menyerah dengan keadaan yang ada. Saya mengambil contoh ketika seorang wirausahawan itu melakukan suatu usaha, namun ada fase di mana usahanya itu telah mengalami fase-fase di kebangkrutan gitu. Fase-fase mengalami kemunduran. Maka seorang wirausahawan yang percaya diri menerapkan karakter percaya diri, dia tidak pantang menyerah terhadap usaha tersebut, tapi dia melakukan inovasi-inovasi yang lain, meningkatkan fitur-fitur yang lain untuk menciptakan produknya itu jauh lebih menarik dan unik. Nah, ketika seseorang itu mengalami kebangkrutan atau misalkan dia mengalami suatu kebangkrutan atau usahanya tidak berjalan lagi lah, maka dia tidak boleh menyalahkan orang lain terhadap usahanya. Kebangkrutan usahanya itu adalah kesalahan orang lain. Maka itu tidak boleh ada dalam suatu kewirausahawan. Maka seseorang wirausahawan itu tidak boleh menyalahkan orang lain terhadap kebangkrutan usahanya. Namun dia harus mengintrospeksi apakah dalam dirinya sendirilah yang mungkin bermasalah sehingga usaha yang dilakukan itu mengalami suatu kebangkrutan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban nomor 3. Pak Cakra membawa kambing ke rumah Tasya, singgah bentar minum teh ke rumah Saleh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.